Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revi, seorang wanita berusia 25 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan desain di pusat kota. Rutinitas yang padat mulai membuatnya merasa jenuh. Setiap hari rasanya sama, bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut malam. Hiburannya hanya berkumpul dengan 3 sahabatnya di akhir pekan. Suatu malam saat mereka berkumpul di apartemennya, Revi membuka pembicaraan. "Gimana kalau kita pergi liburan?" usulnya sambil menyesap teh hangat di tangannya. Nadia, teman yang paling suka menghabiskan waktu di rumah, bertanya pelan. "Liburan kemana? Aku udah bosan ke tempat yang itu-itu aja." Vina, yang paling antusias di antara mereka, langsung bersandar di sofa. "Asal bukan mall lagi, aku sih oke." Dita, yang sejak tadi sibuk membaca buku, menutup bukunya perlahan. "Pengen sih, tapi ke tempat yang beda." Revi tersenyum kecil. "Aku kepikiran ke desa tempat nenekku tinggal. Udah lama aku nggak ke sana. Suasananya tenang, cocok buat istirahat sejenak." Vina mengangguk cepat. "Desa? Wah, pasti banyak spot bagus buat foto. Aku ikut deh. Udah lama juga nggak menghirup udara segar," tambah Dita. Nadia akhirnya mengalah. "Baiklah, aku ikut. Tapi jangan terlalu lama, ya." Keputusan diambil malam itu. Akhir pekan nanti mereka akan berangkat menuju desa Ranjaya, desa kecil di kaki pegunungan, tempat nenek Revi tinggal. Hari keberangkatan tiba. Mereka memulai perjalanan di pagi hari dengan mobil milik Vina. Jalanan kota yang sibuk perlahan berubah menjadi jalan-jalan pedesaan yang lebih sepi. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita dan bercanda, menikmati waktu bersama yang jarang terjadi belakangan ini. "Kapan terakhir kali kamu ke sana, Vi?" tanya Dita, yang duduk di kursi belakang. "Waktu aku masih SMP, udah lama banget," jawab Revi sambil menatap pemandangan sawah di luar jendela. "Kamu deket sama nenekmu?" tanya Nadia, penasaran. Revi mengangguk pelan. "Dulu iya, setiap liburan sekolah aku selalu ke sana. Tapi sejak aku kuliah dan kerja, aku jarang banget berkunjung. Nenek sering nelpon sih nanya kabar." Perjalanan berlangsung lancar hingga mereka tiba di jalan kecil menuju desa. Pepohonan mulai rapat di sisi jalan dan udara terasa lebih sejuk. "Wah, aku suka suasana kayak gini. Tenang banget," ujar Vina sambil membuka jendela, membiarkan angin pegunungan masuk ke dalam mobil. "Nenekmu tinggal sendirian di sana?" tanya Nadia lagi. "Iya, tapi nenek udah biasa. Tetangganya baik-baik kok, saling kenal satu sama lain," jawab Revi sambil tersenyum. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka tiba di rumah nenek Revi. Rumah itu terletak di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Bangunannya khas rumah-rumah lama, dengan dinding kayu dan atap genting tua. Revi turun dari mobil, menghirup udara segar dalam-dalam. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. "Nenek!" serunya sambil berjalan ke arah pintu. Pintu depan tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan dan masuk. Aroma kayu tua dan rempah-rempah menyambut mereka. Rumah itu terasa hangat dan nyaman. "Nenek, aku datang," panggilnya lagi, tapi tidak ada jawaban. Mereka saling berpandangan. "Nenek mungkin di kebun belakang," kata Revi sambil meletakkan tasnya di ruang tamu. Dita berjalan ke dapur. "Rumahnya bersih banget, nenekmu rajin ya, Vi." Vina menelusuri ruang tamu sambil mengamati pajangan-pajangan lama di dinding. "Ini rumah tua, tapi masih terawat banget." Revi tersenyum. "Nenekku memang suka menjaga kebersihan." Tak lama, pintu belakang terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut disanggul rapi muncul membawa keranjang berisi daun-daunan segar. "Nenek!" Revi bergegas memeluknya. "Revi, akhirnya kamu datang, nak." Suara neneknya lembut dan hangat, seperti yang selalu ia ingat. Nenek menyambut mereka dengan ramah, mempersilakan masuk, dan menyiapkan teh hangat untuk menemani obrolan sore mereka. Malam mulai turun di desa Ranjaya. Udara semakin dingin, dan suara jangkrik terdengar dari luar. Setelah makan malam yang lezat, mereka berkumpul di ruang tengah.
Besok kita ke sungai yuk. Dulu aku sering main di sana, usul Revi antusias. Aku sih setuju banget. Pasti seru, sahut Vina. Nenek yang duduk di kursi kayu tersenyum lembut. Kalian boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa jaga sopan santun. Warga di sini ramah, tapi mereka percaya beberapa tradisi lama. Iya, Nek. Pasti kita jaga sikap, jawab Revi. Menjelang tengah malam mereka mulai mengantuk. Satu persatu masuk ke kamar masing-masing. Revi memandang keluar jendela sebelum tidur. Desa ini terlihat begitu damai di bawah sinar bulan. Ia merasa lega bisa kembali dan lebih bahagia lagi karena teman-temannya ada di sini bersamanya. Tanpa ia sadari, perjalanan ke Desa Ranjaya ini akan membawa mereka pada pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi datang dengan lembut di Desa Ranjaya. Cahaya matahari menembus celah jendela, membangunkan Revi dari tidurnya. Ia meregangkan tubuh, menikmati suara ayam berkokok di kejauhan dan aroma teh dari dapur. Saat ia keluar dari kamar, ia melihat neneknya sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Pagi, Nek, sapa Revi lembut. Pagi, Nak. Tidurmu nyenyak? Tanya neneknya sambil menuang teh ke cangkir. Revi mengangguk. Nyenyak banget. Udara di sini segar. Aku kangen suasana kayak gini. Tak lama Vina, Nadia dan Dita ikut bergabung di meja makan. Mereka menikmati sarapan sederhana berupa nasi goreng kampung dan tahu goreng hangat. Jadi kita ke sungai hari ini? Tanya Dita sambil menyendok nasi ke piringnya. Revi mengangguk. Iya, sungainya nggak jauh dari sini. Dulu aku sering main di sana. Setelah sarapan mereka bersiap-siap. Udara pagi terasa sejuk saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati ladang hijau dan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Beberapa warga desa menyapa ramah dan mereka membalas dengan senyum. Aku betah di sini, tenang banget, kata Vina sambil memotret pemandangan sekitar. Kalau bukan karena kerjaan di kota, aku sih rela tinggal lama di sini, sahut Nadia. Saat mereka tiba di sungai, suara gemericik air menyambut mereka. Sungai itu jernih, dengan batu-batu besar di tepinya dan pepohonan rindang menaungi aliran air. Cantik banget, seru Dita sambil duduk di batu besar, mencelupkan kakinya ke air yang dingin. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain air dan berfoto. Tawa mereka menggema di antara pepohonan. Saat Revi sedang mengisi botol minumnya di tepian sungai, suara langkah kaki menarik perhatiannya. Ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri di seberang sungai. Pria itu tampak seusia dengan mereka, mengenakan kemeja flanel lengan panjang dengan celana jeans gelap. Wajahnya tenang, dengan tatapan mata tajam namun ramah. Hei, maaf kalau mengganggu, sapa pria itu sambil tersenyum tipis. Oh, nggak apa-apa, jawab Revi canggung. Vina yang memperhatikan dari jauh langsung mendekat. Siapa, Vi? Nggak tahu, baru ketemu, bisik Revi. Pria itu melangkah mendekat, menyeberangi sungai dengan mudah di atas batu-batu besar. Kalian bukan orang sini ya? Revi mengangguk. Iya, aku main ke rumah nenekku di desa ini. Pria itu mengulurkan tangan. Aku Nakula, tinggal di sini sejak kecil. Revi, balas Revi menjabat tangannya. Ini teman-temanku, Vina, Nadia, Dita. Senang bertemu kalian, kata Nakula sopan. Dita yang sejak tadi diam menatap Nakula dengan penasaran. Kamu sering ke sungai ini? Iya, jawab Nakula. Aku suka tempat ini, tenang. Obrolan mereka mengalir santai. Nakula ternyata cukup ramah dan dia mengenal baik setiap sudut desa. Mereka menghabiskan waktu di sungai hingga matahari mulai condong ke barat. Saat perjalanan pulang, Nakula menawarkan diri untuk mengantar mereka kembali ke rumah nenek Revi. Sepanjang jalan, ia bercerita tentang sejarah desa, tentang ladang yang diwariskan turun-temurun, dan tradisi tahunan yang masih dijaga. Aku nggak nyangka masih ada desa kayak gini. Di kota, semuanya serba cepat dan sibuk, gumam Nadia. Nakula tersenyum tipis. Di sini waktu terasa berjalan lebih lambat.
tapi tiap tempat punya ceritanya sendiri. Saat mereka tiba di rumah nenek, Nakula berpamitan. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah Revi. "Kalau besok kalian ada waktu, datanglah ke rumahku di ujung desa. Aku bisa tunjukin tempat-tempat menarik lainnya." Revi mengangguk, merasa nyaman dengan kehadirannya. "Baik, terima kasih Nakula." Setelah Nakula pergi, Vina menggoda Revi. Kelihatan ada yang baru dapat kenalan menarik." "Ah, kamu ada-ada aja." Revi tertawa kecil meskipun di dalam hatinya perasaan penasaran mulai muncul. Malam itu mereka kembali berkumpul di ruang tengah, mengobrol santai sambil menikmati teh hangat buatan nenek. Desa ini terasa begitu damai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan liburan ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari kamar Revi. Suasana di luar terdengar hidup. Suara sapi di kandang, anak-anak bermain di halaman, dan aroma masakan nenek menguar di udara. "Bangun Vi, kita ke rumah Nakula kan?" seru Vina dari luar kamar. Revi tersenyum kecil, lalu bergegas bersiap. Dalam hati ia merasa penasaran tentang pria yang baru dikenalnya kemarin. Ada sesuatu dalam sikap Nakula yang berbeda dari orang desa kebanyakan. Dia tenang tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Setelah sarapan, mereka berjalan bersama menuju ujung desa. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi tanaman hijau, dan udara segar pagi hari membuat suasana terasa menyenangkan. "Dia ramah juga ya," gumam Nadia sambil menyeka keringat di dahinya. "Dan lumayan ganteng," tambah Dita dengan tawa kecil. Revi hanya menggeleng pelan, meskipun diam-diam ia mengakui bahwa kehadiran Nakula memang menarik perhatiannya. Rumah Nakula berada di tepi desa, dikelilingi kebun yang luas. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua, tetapi terlihat terawat. Pintu depan terbuka, dan Nakula muncul dengan senyum ramah. "Kalian datang juga," sambutnya. "Seperti yang dijanjikan," balas Revi, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Mereka duduk di teras, menikmati teh hangat yang disajikan Nakula. Obrolan mereka mengalir santai tentang kota, desa, dan kebiasaan sehari-hari. "Jadi selain di sungai, ada lagi nggak tempat menarik di sini?" tanya Vina, antusias. Nakula mengangguk pelan. "Ada. Kalau kalian suka berjalan-jalan, ada padang rumput di balik bukit. Tempat itu jarang dikunjungi orang. Pemandangannya bagus." Mereka setuju untuk pergi ke sana, dan Nakula menawarkan diri menjadi pemandu mereka. Perjalanan melintasi bukit terasa menyenangkan. Mereka melewati hutan kecil dengan pepohonan tinggi yang menaungi jalan setapak. "Desa ini terasa damai banget," ujar Nadia sambil menatap pepohonan di sekeliling mereka. "Memang begitu," jawab Nakula pelan. "Tapi seperti tempat lain, desa ini juga punya cerita-ceritanya sendiri." Revi melirik Nakula. "Cerita apa?" Nakula tersenyum samar, menggeleng pelan. "Ah, bukan apa-apa. Mungkin lain kali aku ceritakan." Jawabannya membuat Revi semakin penasaran, tapi ia memilih untuk diam. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di padang rumput luas. Hamparan hijau membentang sejauh mata memandang, dengan bunga liar bermekaran di beberapa titik. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah yang segar. "Indah banget," bisik Dita kagum. Mereka menghabiskan waktu di sana, berlarian di rerumputan dan mengambil foto. Nakula duduk di atas batu besar, memperhatikan mereka dengan tatapan tenang. Revi mendekat, duduk di sampingnya. "Kenapa nggak ikut main?" tanyanya pelan. Nakula tersenyum kecil. "Aku sudah sering ke sini. Kalian yang baru pertama kali, jadi nikmati saja." Mereka terdiam beberapa saat, membiarkan angin membelai wajah mereka. "Tadi kamu bilang desa ini punya cerita sendiri. Maksudnya apa?" tanya Revi, mengingat jawaban Nakula di perjalanan tadi.
Nakula menatap jauh ke arah bukit. Matanya tampak menerawang seperti mengingat sesuatu. Dulu, di sekitaran sini, ada sebuah desa yang tak kalah ramai dan tenang. Namun sekarang desa itu tidak lagi dihuni, katanya perlahan. Orang-orang bilang ada sesuatu yang membuat tempat itu ditinggalkan. Revi mengernyit. Ditinggalkan? Kenapa? Nakula menoleh padanya, ragu sejenak sebelum menjawab. Mungkin aku akan ceritakan lain kali. Aku nggak mau merusak liburan kalian. Jawaban itu bukannya meredakan rasa penasaran Revi, justru membuatnya semakin ingin tahu. Ada sesuatu di desa ini yang belum diceritakan sepenuhnya. Mereka kembali ke rumah nenek Revi menjelang sore. Sepanjang perjalanan, pikiran Revi terus dipenuhi pertanyaan tentang cerita Nakula yang belum selesai. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tengah, mengobrol sambil menikmati camilan. Tapi pikiran Revi masih mengambang di cerita yang menggantung tadi siang. Kamu kayak lagi mikirin sesuatu, Vi, tegur Dita. Revi tersenyum kecil. Gak apa-apa, cuman penasaran sama cerita Nakula tadi. Cerita yang mana? Tanya Nadia, ikut penasaran. Revi menceritakan sepenggal kisah tentang bagian desa yang ditinggalkan. Vina mengerutkan dahi. Mungkin cuma mitos biasa di desa. Lagi pula, kita di sini buat liburan, bukan buat nyari hal aneh. Tapi, ada yang terasa janggal, nggak sih? Gumam Revi pelan. Kamu kebanyakan nonton film horor, canda Dita, mencoba mencairkan suasana. Meski mereka menertawakan rasa penasarannya, Revi tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di desa ini yang belum mereka ketahui. Di luar, angin malam berembus pelan, menggoyangkan daun-daun di halaman. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara yang sulit dijelaskan, seperti bisikan yang tertahan di balik gelapnya malam. Keesokan harinya, suasana desa kembali terasa damai. Revi dan teman-temannya memulai pagi dengan berjalan-jalan di sekitar rumah nenek. Udara segar dan suara ayam berkokok mengiringi langkah mereka di jalanan tanah yang sedikit basah karena embun. Saat mereka kembali ke rumah untuk sarapan, nenek menyambut mereka di teras dengan senyum hangat. Kalian betah di sini? Tanya nenek sambil menuangkan teh hangat ke cangkir-cangkir mereka. Betah banget, Nek. Rasanya tenang di sini, jawab Vina ceria. Revi tersenyum kecil, tapi pikirannya masih terpaku pada ucapan Nakula kemarin. Ada rasa penasaran yang terus mengusiknya. Ketika mereka sedang menikmati sarapan, terdengar ketukan pelan di pintu. Nenek bangkit dan membukanya. Di depan pintu berdiri Nakula dengan ekspresi ramah seperti biasa. Pagi, Bu. Apa Revi dan teman-temannya ada? Tanyanya sopan. Masuklah Nakula, sahut nenek, mempersilakannya duduk di ruang tamu. Revi berdiri, sedikit terkejut dengan kedatangan pria itu sepagi ini. Ada apa Nakula? Tanyanya penasaran. Nakula mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya dan menyerahkannya pada Revi. Kemarin aku menemukan ini di dekat padang rumput. Kupikir mungkin kalian tertarik melihatnya. Revi mengambil kotak itu dengan hati-hati. Kotaknya usang seperti sudah lama terabaikan. Apa ini? Tanya Nadia, mendekat ingin tahu. Aku juga nggak tahu pasti, jawab Nakula pelan. Tapi tempat aku menemukannya, dekat dengan bagian desa yang dulu kutanyakan padamu. Kata-katanya membuat suasana mendadak hening. Revi membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya terdapat secarik kertas tua yang kusam. Tulisan di atasnya tampak pudar, tapi beberapa kata masih terbaca jelas. Jangan biarkan mereka tahu. Hah? Maksudnya apa ini? Gumam Dita bingung. Revi mengamati tulisan itu lebih dekat. Tinta yang memudar membuatnya sulit dibaca seluruhnya. Tetapi kalimat singkat itu cukup untuk menimbulkan rasa tak nyaman. Kamu yakin menemukan ini di dekat padang rumput? Tanya Revi, menatap Nakula. Nakula mengangguk. Aku menemukannya di balik batu besar, seolah-olah sengaja disembunyikan.
Kok jadi kayak di film misteri gini? Gumam Vina mencoba bercanda, meski nada suaranya terdengar agak gugup. Nenek yang sedari tadi diam, tiba-tiba bersuara. Kalian jangan terlalu jauh menjelajah di luar desa. Semua mata tertuju pada nenek. Ekspresi wajahnya berubah serius, jauh dari keramahan biasanya. Ada sesuatu yang harus kami tahu, Nek, tanya Revi hati-hati. Nenek menghela napas pelan sebelum menjawab. Dulu, di sisi lain desa ini ada kampung kecil bernama Kampung Rawa, tapi sudah lama ditinggalkan. Kampung Rawa, ulang Revi, merasa asing dengan nama itu. Nenek mengangguk. Orang-orang di sana menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Sejak itu, tempat itu dianggap terlarang. Hening menyelimuti ruangan. Angin di luar terasa lebih dingin, seolah menyusup lewat celah pintu yang terbuka. Setelah Nakula pergi, Revi dan teman-temannya berkumpul di kamar, membahas kotak misterius itu. Kita harus cari tahu lebih banyak, kata Revi tegas. Kamu serius mau nyelidikin ini, Vi? Tanya Nadia ragu. Gimana kalau nenek benar dan kita malah ketemu masalah? Kita di sini cuma beberapa hari, balas Revi. Aku nggak bisa berhenti penasaran. Lagi pula kita nggak akan pergi sendirian. Nakula bisa bantu kita. Dita dan Vina saling pandang lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh kita langsung pulang ya, ujar Vina. Malam harinya Revi mengirim pesan pada Nakula, besok pagi memintanya bertemu di tepi desa. Ada sesuatu di balik misteri Kampung Rawa yang terasa memanggilnya untuk diungkap. Pagi berikutnya, mereka bertemu Nakula di jalan menuju hutan kecil di belakang desa. Nakula membawa senter dan peta lama yang ia dapatkan dari kakeknya. Kita akan mengikuti jalur ini, kata Nakula sambil menunjukkan rute di peta. Kampung Rawa ada di balik hutan ini, tapi jalannya agak sulit dilalui. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara ranting yang patah di bawah kaki dan burung-burung yang berkicau samar di kejauhan. Semakin jauh melangkah, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin dan cahaya matahari mulai tertutup rapat oleh pepohonan rindang. Vi, aku mulai merasa nggak enak, bisik Dita di samping Revi. Kita sudah sejauh ini, kita selesaikan saja, jawab Revi, meski hatinya mulai diliputi kegelisahan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di tengahnya ada sisa-sisa fondasi rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Ini Kampung Rawa? Tanya Vina dengan suara gemetar. Nakula mengangguk pelan. Yang tersisa hanya ini, tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Revi melangkah mendekati salah satu rumah tua. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di dekat pintu yang sudah roboh, ia melihat sesuatu yang mencolok di tanah. Sebuah kalung perak berdebu dengan liontin berbentuk kunci kecil. Apa mungkin ini milik salah satu orang yang menghilang ya? Gumamnya mengambil kalung itu dengan hati-hati. Namun sebelum ada yang sempat berbicara, suara aneh bergema di udara. Suara pelan seperti langkah kaki yang menyeret, datang dari arah hutan di belakang mereka. Mereka saling berpandangan, wajah-wajah tegang menyiratkan satu pertanyaan. Suara apa itu? Revi menggenggam kalung perak itu erat. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Ada yang dengar suara itu? Bisik Dita, matanya membesar menahan cemas. Nakula mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Suara langkah terseret itu semakin jelas, mendekat perlahan dari arah hutan. Siapa di sana? Tanya Nakula dengan suara tegas. Tak ada jawaban, hanya gemerisik daun kering yang diinjak sesuatu. Vi, kita harus pergi, kata Vina. Suaranya gemetar. Tapi sebelum Revi bisa bergerak, langkah itu berhenti. Hening yang mencekam menyelimuti mereka. Lalu di antara bayangan pepohonan, sesosok wanita tua muncul. Rambutnya panjang dan beruban, wajahnya tirus dengan tatapan tajam yang menusuk. Kalian tidak seharusnya berada di sini,
Ucapnya pelan, namun suaranya terdengar tegas. Nakula maju selangkah. "Maaf Bu, kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin tahu tentang tempat ini." Wanita tua itu menatap mereka lama sebelum menghela napas. "Apa kalian menemukan sesuatu?" tanyanya, matanya tertuju pada tangan Revi. Revi ragu sejenak, lalu menunjukkan kalung perak yang ditemukannya. Wajah wanita itu berubah pucat. "Itu milik Nina," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Nina?" tanya Revi bingung. Wanita itu mengangguk lemah. "Dia cucuku. Dia menghilang bersama penduduk lainnya bertahun-tahun lalu." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Maksumi, satu-satunya orang dari kampung rawa yang selamat. Dengan langkah perlahan, dia mengajak mereka ke sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, tempatnya tinggal seorang diri. Di dalam gubuk yang sederhana, mereka duduk di atas tikar anyaman. Maksumi menyalakan lampu minyak, cahaya redupnya menerangi wajahnya yang tampak letih. "Dulu kampung ini ramai," Maksumi mulai bercerita. "Tapi suatu malam semuanya berubah. Ada tamu yang datang, seorang pria asing. Sejak kehadirannya, penduduk mulai bermimpi buruk. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh di malam hari." Revi menelan ludah, hatinya berdebar kencang. "Apa yang terjadi pada mereka?" tanyanya perlahan. Maksumi menggeleng pelan. "Satu persatu, mereka menghilang. Hanya aku yang tersisa. Dan Nina, cucuku, dia adalah orang yang terakhir pergi." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Dita memeluk lututnya erat, berusaha menenangkan diri. "Kenapa nenek tidak ikut menghilang?" Maksumi menatap api lampu dengan pandangan kosong. "Aku tidak tahu, mungkin karena aku tidak pernah membuka pintu saat suara itu memanggil." Revi memandangi kalung di tangannya, pikirannya berkecamuk. "Apa hubungan benda ini dengan hilangnya penduduk Nek?" tanya Revi hati-hati. "Apakah kalung ini ada hubungannya dengan kejadian itu?" Maksumi mengangguk pelan. "Nina menemukannya di hutan, di dekat batu besar yang kalian sebutkan. Sejak hari itu, dia mulai mendengar bisikan-bisikan. Aku memintanya membuang kalung itu, tapi dia tidak mau." Nadia menggigit bibir, perasaan tidak enak merayap di hatinya. "Lalu setelah dia menghilang, apa bisikan itu masih terdengar?" Maksumi terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kadang-kadang, saat malam bulan purnama, aku masih mendengarnya." Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka meremang. Saat mereka kembali ke rumah nenek Revi, malam mulai menjelang. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, tapi perasaan gelisah tak kunjung hilang. "Aku nggak bisa berhenti mikirin ini," kata Revi saat mereka berkumpul di kamar. "Ada sesuatu yang belum terjawab." "Kita sudah cukup jauh, Vi," bantah Dita cemas. "Gimana kalau kita malah terjebak dalam masalah besar?" Tapi Revi berkata tegas, "Kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kalung ini dan apa yang sebenarnya terjadi di kampung rawa." Nakula yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Jika kalian benar-benar ingin melanjutkan, ada satu tempat yang bisa kita datangi. Tapi tempat ini berbahaya." Revi menatapnya penuh tekad. "Apa itu?" "Sumur tua di tengah kampung rawa. Kakekku bilang, di sanalah semua misteri bermula," jawab Nakula lirih. "Di luar jendela, angin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang seolah berasal dari masa lalu yang ingin diungkap. Dan di dalam hati mereka, pertanyaan terbesar terus membayangi. Apakah mereka siap menghadapi kebenaran yang terkubur di balik misteri ini?" Keesokan harinya, mereka bersiap untuk perjalanan menuju sumur tua, tempat yang diyakini Nakula sebagai titik awal dari semua kejadian aneh di kampung rawa. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, dengan perasaan campur aduk. Revi dan teman-temannya tahu ini bisa jadi petualangan besar, atau justru menjadi bahaya yang tak terduga. Jalan setapak menuju kampung rawa semakin sempit seiring mereka berjalan. Pohon-pohon besar dengan akar-akarnya
yang menjulur keluar menciptakan suasana yang seolah menekan mereka, seolah hutan itu ingin menahan mereka kembali. Aku merasa sesuatu akan terjadi, kata Vina, matanya melihat ke sekeliling dengan waspada. Jangan takut, Nakula menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, kita harus lanjut. Revi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa mereka berada di jalur yang berbahaya, tetapi rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengetahui lebih jauh tentang kalung itu membuatnya tak bisa mundur. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka yang suram. Di tengah lapangan itu terlihat sebuah sumur tua, hampir tertutup oleh rumput liar dan tanaman merambat. Sumur itu tampak tak terawat dengan dinding batu yang mulai rapuh. Air di dalam sumur itu terlihat keruh, seolah menyimpan rahasia yang telah lama tersembunyi. Ini dia, kata Nakula menunjuk sumur tersebut. Kakekku selalu bilang kalau kita ingin tahu kebenarannya, kita harus melihat apa yang ada di dalam sumur ini. Revi mendekat, menatap dalam-dalam ke sumur itu. Kenapa harus sumur ini? Tanyanya, suaranya hampir terhapus oleh angin. Nakula menghela napas panjang. Kakekku percaya ada sesuatu yang terperangkap di sini. Sesuatu yang bisa mengungkap semua yang terjadi. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu bantuan. Bantuan siapa? Tanya Nadia, kebingungan. Bantuan dari orang yang sudah lama hilang, jawab Nakula, yaitu Nina. Maksumi pernah mengatakan bahwa cucunya, Nina, hilang setelah menemukan kalung itu di hutan. Revi dan teman-temannya tak menyangka bahwa misteri yang mereka selidiki ternyata melibatkan Nina lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Di saat mereka mulai menyelidiki sumur, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, mengubah suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, dari dalam sumur mereka mendengar suara gemerisik yang sangat familiar, suara bisikan halus. Revi merinding. Itu suara Nina? Aku nggak tahu, jawab Nakula dengan suara bergetar. Tapi kita harus turun ke sana. Jika kita ingin tahu kebenarannya, ini adalah satu-satunya cara. Mereka mulai mencari tali dan benda-benda lain yang bisa digunakan untuk turun ke dalam sumur. Revi merasa sesuatu yang aneh. Ia memandang teman-temannya satu persatu, merasa seolah mereka semua telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekadar liburan. Akhirnya, dengan persiapan yang cukup, mereka mulai turun perlahan ke dalam sumur. Ketika mereka mencapai dasar sumur, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah peti kayu yang terpendam di bawah lapisan tanah dan batu. Peti itu tampak tua dan rapuh, tetapi ada sesuatu yang memancarkan cahaya samar dari dalamnya. Revi membuka peti itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah buku tua yang tertulis dengan tinta pudar. Namun, yang paling mengejutkan adalah kalung perak yang ada di dalamnya. Persis seperti kalung yang ia temukan di hutan. Apa ini? Tanya Vina. Suaranya dipenuhi rasa takut. Nakula menatap kalung itu, matanya membesar. Ini kalung milik Nina. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi. Lebih keras kali ini, seolah berasal dari dalam peti itu sendiri. Kita harus segera keluar, kata Nakula dengan tergesa-gesa. Namun saat mereka berbalik untuk naik, sebuah suara keras terdengar dari luar sumur, menggetarkan dinding batu. Kalian tidak boleh pergi. Mereka bergegas keluar dari sumur, namun tiba-tiba mereka merasa terjebak. Tak ada jalan keluar, langit menjadi gelap, dan suasana hutan berubah semakin aneh. Pohon-pohon tampak bergerak, seolah hidup, menutup jalur mereka. Revi menatap ke sekeliling, merasa kebingungan. Kenapa kita nggak bisa keluar? Tanya Dita panik. Nakula berusaha tenang. Ini bukan hanya soal kita, ada sesuatu yang menahan kita. Pada saat itu, bayangan-bayangan mulai bergerak di sekitar mereka, seolah mengelilingi mereka. Dari bayangan tersebut muncul sosok Nina, dengan wajah yang sangat berbeda, mata yang kosong, dan ekspresi yang menyeramkan. Nina,
Revi berbisik, heran dan takut. Sosok itu hanya tersenyum. Aku sudah lama menunggu kalian. Revi dan teman-temannya mundur perlahan. Nakula maju, mencoba menghadapi sosok itu. Nina, ini bukan kau. Namun, sosok itu hanya tertawa pelan. Kalian terlalu lama terlambat. Rahasia ini tidak bisa diungkap begitu saja. Pada saat itu, kalung perak yang ada di tangan Revi mulai bergetar hebat, melepaskan cahaya terang yang menyilaukan. Dan di saat cahaya itu mencapai puncaknya, sosok Nina menghilang bersama dengan bayangan-bayangan lainnya. Ketika cahaya itu mereda, suasana kembali menjadi sunyi. Hutan kembali seperti semula dan mereka akhirnya bisa keluar dari sumur. Namun semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Saat mereka kembali ke rumah nenek Revi, mereka membuka buku tua yang ditemukan dalam peti di dasar sumur. Ternyata buku itu berisi catatan tentang sejarah Kampung Rawa. Dan kalung perak itu adalah simbol dari kutukan yang mengikat desa itu. Setiap orang yang mengenakan kalung itu akan terperangkap dalam dunia lain. Sebuah dunia yang dipenuhi bayangan dan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Revi menatap kalung itu, merasa berat. Jadi ini bukan cuma soal liburan. Nakula mengangguk pelan. Ini lebih dari sekadar perjalanan. Ini adalah nasib yang sudah digariskan. Mereka semua terdiam, sadar bahwa liburan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini.